malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di YouTube Surya Saleh. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aplikasi pendekatan dynamic programming pada traveling salesman problem. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai penjelasan dari algoritma dynamic programming, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Kristina Surya Saleh dengan NIM 2019-31130. Saya dari kelas analisa algoritma A2. Saya juga dari kelompok 4, di mana kelompok saya ini membahas tentang strategi algoritma dynamic programming dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Muhammad Fadli Pratama. Video ini juga saya buat sebagai pemenuhan UAS dari mata kuliah analisa algoritma. Nah, yang pertama itu kita masuk pada pembahasan mengenai apa itu dynamic programming atau arti dari dynamic programming. Dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stage sedemikian hingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan graph dalam dynamic programming untuk mencari solusi optimal pada traveling salesman problem atau TSP. Di mana pada video kali ini kita menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 beserta waktu komputasinya dalam pemecahan masalah TSP atau Traveling Salesman Problem. Yang pertama tadi kita sudah mengetahui penjelasan arti dari algoritma dynamic programming. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan pengertian dari Traveling Salesman Problem atau TSP. Traveling Salesman Problem atau TSP merupakan salah satu permasalahan penting dalam dunia matematika dan informatika. TSP dapat diilustrasikan sebagai perjalanan seorang salesman yang harus melalui semua kota yang dituju dengan jarak terpendek, di mana setiap kota hanya boleh dilalui satu kali. Solusi dari TSP ialah jalur yang dilalui oleh salesman tersebut. Tentunya solusi terbaik atau optimal dari permasalahan ini adalah jalur dengan jarak terpendek atau dapat disebut juga dengan rute perjalanan minimum. Penggambaran yang sangat sederhana dari istilah TSP adalah seorang salesman yang harus mengunjungi N buah kota. Dengan aturan, ia harus mengunjungi setiap kota hanya sebanyak satu kali. Ia harus meminimalisasi total jarak perjalanan dan pada akhirnya ia harus kembali ke kota asalnya. Dengan demikian, apa yang telah ia lakukan disebut sebagai sebuah tour. Guna memudahkan permasalahan, pemetaan N kota tersebut akan digambarkan dengan sebuah graf, di mana jumlah vertex dan edge-nya terbatas. Artinya sebuah vertex akan mewakili sebuah kota dan sebuah edge akan mewakili jarak antar dua kota yang dihubungkan. Penanganan problem TSP ini ekuivalen dengan mencari sirkuit Hamilton terpendek. Untuk penemu dan orang yang bertanggung jawab atas kepopuleran algoritma dynamic programming adalah Richard Bellman. Pada dynamic programming, rangkaian keputusan optimal yang dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas artinya jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Dengan prinsip optimalitas ini, dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar dan tahap-tahap selanjutnya. Inti dari pemrograman dinamik adalah membuang satu bagian kecil dari sebuah persoalan dalam setiap langkahnya, kemudian menyelesaikan persoalan yang lebih kecil tersebut dan menggunakan solusi hasil penyelesaian ini untuk ditambahkan kembali ke bagian persoalan dalam langkah berikutnya. Dynamic programming sendiri mencoba untuk memberikan solusi yang memiliki pemikiran terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan pada suatu tahap. Dynamic programming mampu mengurangi
pengenumerasian keputusan yang tidak mengarah ke solusi. Penerapan pendekatan dynamic programming telah banyak diperlihatkan mampu untuk menyelesaikan aneka masalah seperti alokasi, muatan atau knapsack, capital budgeting, pengawasan persediaan, dan lain-lain. Dari pokok pembahasan di atas, kita mengambil perumusan masalahnya, yaitu bagaimana peranan atau pendekatan program dinamik dalam penyelesaian traveling salesman problem dalam menentukan jalur yang paling optimal dengan jarak total yang paling minimum dengan pendekatan maju atau forward atau up down. Selanjutnya ini ada tinjauan pustaka. Diambil dari sebuah jurnal yang dituliskan oleh Muhammad Ghifari pada tahun 2007. Dalam jurnalnya ia menjelaskan bahwa ada dua pendekatan yang berbeda dalam dynamic programming, yaitu yang pertama itu ada pendekatan maju atau forward atau up down, di mana bergerak mulai dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3 hingga ke N. Urutan variabel keputusan adalah X1, X2 hingga Xn. Selanjutnya itu ada pendekatan mundur atau backward atau bottom up, yang mana artinya bergerak mulai dari tahap N terus mundur ke tahap N dikurang 1, N dikurang 2, dan seterusnya 2 dan 1. Urutan variabel keputusan adalah Xn, Xn dikurang 1 hingga ke X1. Berikutnya, dynamic programming memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage, yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan yang optimal. Kemudian yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau stage yang berhubungan dengan tahap tersebut. Yang ketiga, hasil keputusan yang diambil pada tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, jarak pada suatu tahap bergantung pada jarak tahap-tahap sebelumnya dan meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Yang kelima, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan tahap sebelumnya. Kemudian yang keenam, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk tahap sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan ini. Menurut seorang penulis jurnal yang bernama Muhammad Irfan Faradian, pada tahun 2007, dalam jurnalnya ia memaparkan bahwa berdasarkan prinsip optimalitas diperoleh hubungan sebagai berikut, yakni misalkan G sama dengan V, E adalah graf lengkap berarah dengan G-nya yang diberi harga Cij lebih besar 0 untuk setiap I dan J, di mana I dan J adalah vertex-vertex yang berada di dalam V. Misalkan himpunan V sama dengan N dan N lebih besar 1. Setiap simpul diberi nomor 1, 2, dan seterusnya hingga ke N. Kemudian di sini terdapat rumus yaitu F dalam kurung 1, V dikurang 1 sama dengan min 2 lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan N dikali dengan C1K ditambah F dalam kurung K, V dikurang 1, K tutup kurung, di mana F dalam kurung 1, V dikurang 1 yang artinya panjang optimal dari tau. Kemudian V yang merupakan himpunan berhingga tidak kosong dari vertex-vertex dari sebuah graf. Kemudian V dikurang 1 artinya himpunan vertex dari suatu graf yang dikurang vertex 1 atau awal. Kemudian K yang artinya vertex yang terhubung ke vertex 1 atau awal. Kemudian di sini C1K merupakan bobot dari vertex 1 atau awal ke K. Nah, dari persamaan satu di atas atau rumus yang pertama tadi diperoleh rincian
dalam kurung I, himpunan kosong sama dengan CI1, 2 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Ini merupakan persamaan satu yang diperoleh dari hasil rumus persamaan pertama tadi. Selanjutnya kita memperoleh persamaan keduanya, di mana persamaan pertama tadi diketahui bahwa F dalam kurung I, himpunan kosong sama dengan CI1, 2 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Kemudian untuk persamaan kedua atau rincian kedua yang kita peroleh itu adalah F dalam kurung I, S sama dengan min kali CIJ plus F dalam kurung J, S dikurang dengan J tutup kurung, yang mana persamaan kedua ini artinya recurrence. Dari keterangan persamaan kedua diperoleh bahwa FIS itu sama dengan bobot jalur terpendek, kemudian S dikurang J itu merupakan rangkaian jalur S dikurang vertex J. I dan J merupakan vertex-vertex di dalam V. CIJ merupakan bobot dari vertex I ke J. Asumsikan perjalanan atau tour dimulai dan berakhir pada vertex 1. Setiap tour pasti terdiri dari sisi 1, K. Untuk beberapa K, anggota himpunan V dikurang 1 dan sebuah jalur dari vertex K ke vertex 1. Jalur dari vertex K ke vertex 1 tersebut melalui setiap vertex di dalam V dikurang 1, K, tepat hanya sekali. Misalkan F dalam kurung I, S adalah bobot jalur terpendek yang berawal dari vertex I yang melalui semua vertex di dalam S dan berakhir pada vertex 1. Nilai F kali 1, V dikurang 1 adalah bobot tour terpendek. Dari persamaan 1 dapat diperoleh persamaan 2 jika kita mengetahui F dalam kurung atau F kali K, V dikurang 1, K untuk seluruh pilihan nilai K. Nilai F tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2. Kita menggunakan persamaan 2 untuk memperoleh F dalam kurung I, S untuk himpunan S sama dengan 1. Kemudian kita dapat memperoleh F dalam kurung I, S atau F kali I, S untuk himpunan S sama dengan 2 hingga himpunan S sama dengan N dikurang 2. Selanjutnya, secara umum, model dari dynamic programming dapat dituliskan sebagai berikut. Fn dikali Sn, Dn sama dengan Rn ditambah Fn dikurang 1 kali Sn dikurang 1, Dn dikurang 1. Dengan keterangannya yaitu F dalam kurung Sn, Dn itu merupakan return pada tahap N dari nilai status input Sn dan keputusan Dn. Kemudian Sn itu merupakan kondisi awal. Sn dikurang 1 itu kondisi akhir. Dn merupakan keputusan yang dibuat pada setiap tahap. Dn dikurang 1 itu merupakan keputusan pada tahap akhir. Rn itu return function. Kemudian Fn dikurang 1 dikali Sn dikurang 1, Dn dikurang 1 itu merupakan return optimal pada tahap N dikurang 1 dari nilai status input Sn dikurang 1 dan keputusan Dn dikurang 1. Adapun model dari dynamic programming untuk traveling salesman problem, yakni F dikali dengan 1, V dikurang dalam kurung 1 tutup kurung sama dengan min 2 lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan N dikali dengan C 1K tambah F
dikali dengan K, V dikurang dalam kurung 1, K, dimana keterangannya yaitu F dikali 1, V dikurang 1 itu merupakan panjang optimal dari tour. Kemudian V sama dengan himpunan berhingga tidak kosong dari vertex-vertex dari sebuah graf. Kemudian V dikurang 1 itu artinya himpunan vertex dari suatu graf yang dikurang vertex 1 atau awal. Selanjutnya K kapital itu artinya vertex yang terhubung ke vertex 1 atau awal. Kemudian C1K itu artinya bobot dari vertex 1 atau awal ke K. Berikutnya terdapat gambaran secara umum proses yang terjadi dalam menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem dalam menentukan jalur terpendek dengan bobot minimum, yaitu yang pertama itu mulai dari flowchart mulai, kemudian ke gambar dari node I ke J, kemudian input nilai CIJ, kemudian validasi matriks jarak. Jika tidak, maka akan kembali ke input nilai CIJ. Jika ya, maka akan lanjut ke hitung F kali I, himpunan kosong sama dengan CI1, 2 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Kemudian selanjutnya hitung persamaan rekursif untuk himpunan S sama dengan I dan seterusnya hingga ke N kurang 1. Selanjutnya itu lanjut ke hitung hubungan rekursif, lalu identifikasi pembentuk jalur dengan bobot terpendek, lalu tampilkan hasil. Setelah itu selesai. Selanjutnya kita masuk ke perancangan antarmuka. Rancangan antarmuka dari dynamic programming menggunakan Visual Basic. Pada gambar di bawah ini merupakan tampilan dari aplikasi dynamic programming. Aplikasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu menu, form graph, dan form hasil. Ini merupakan form graph dan ini merupakan form hasil. Dan ini merupakan menunya. Ada graph, matriks, jarak, editor. Kemudian selanjutnya analisa kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk menguji implementasi dari dynamic programming ini pada TSP atau Traveling Salesman Problem adalah yang pertama itu prosesor Pentium 4 1,8 GHz. Kemudian yang kedua ada memori 512 MB. Kemudian yang ketiga hard disk dengan 40 GB. Yang keempat OS Windows XP. Yang kelima mouse, yang keenam adalah keyboard. Kemudian untuk perancangan perangkat lunaknya itu implementasi dari dynamic programming untuk penyelesaian TSP pada tulisan ini diaplikasikan dalam bahasa pemrograman dengan menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0. Aplikasi dynamic programming ini dibatasi hanya pada pencarian jalur terpendek dari data graph yang diinput oleh user. Tampilannya terdiri dari beberapa form yang memiliki fungsi masing-masing yang tampil sesuai dengan urutan yang telah diperoleh. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan halaman utama atau form utama. Pada halaman utama terdapat dua menu, yaitu keluar dan graph. Ini merupakan keluar dan ini merupakan keluar dan ini merupakan graph. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini untuk form menu, dimana ini sudah ada menu graph, matriks, jarak, dan editor, dan ini sudah ada node, RG, dan sebagainya. Ini merupakan form menu.
Selanjutnya, form graph. Form graph merupakan form yang digunakan untuk menggambar graf. Data graf diinput oleh user dengan cara menentukan vertex dan edge. Data graf juga bisa disimpan dan dibuka dalam bentuk file, sehingga mempermudah ketika data graf dibutuhkan kembali. Jumlah vertex yang dapat diperan untuk n sama dengan 100. Nah, ini gambar berikut merupakan tampilan dari form graph dengan input n sama dengan 10, di mana n sama dengan 10 yaitu ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 titik. Gambar ini merupakan form entry data graph, yang mana n sama dengan 10. Berikutnya itu form matriks jarak. Form matriks jarak merupakan form yang digunakan untuk memasukkan jarak ke dalam matriks. Data matriks diinput oleh user. Nah, berikut ini adalah gambar mengenai tampilan dari form matriks jarak dengan input n sama dengan 10. Di sini kita masukkan jarak. Ini merupakan titik jaraknya dengan n sama dengan 10. Kemudian ini ada button titik awal, kemudian cari rute terpendek. Ini merupakan form komputasi jalur terpendek. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada form hasil, di mana form hasil ini merupakan form untuk melakukan proses komputasi mencari jalur optimal minimum sekaligus menampilkan waktu komputasi. Nah, ini merupakan form hasil, di mana titik awalnya itu kita masukkan titik A, kemudian kita cari rute terpendeknya, dan hasilnya itu langsung diketahui dalam aplikasi Microsoft Visual Basic, yaitu hasilnya itu dari titik awalnya A, kita cari rute terpendeknya, dan hasilnya adalah jarak terpendeknya adalah A ke B, B ke C, C ke H, H ke J, J ke I ke E ke F, F ke D, G ke A, kemudian kembali ke A, dengan total jaraknya 66, dengan waktu komputasi adalah 0,047 detik. Nah, ini merupakan form hasil komputasi jalur terpendek. Dan ini merupakan form hasil graf jalur terpendek, yaitu dilihat dari garis-garis berwarna merah ini, yaitu A ke B, kemudian B ke C, C ke H, kemudian H ini ke J, kemudian J ini ke I, kemudian I ini ke E, kemudian E ini ke F, kemudian F ini ke G, F ke D, kemudian D ini ke G, kemudian G kembali ke A. Nah, itu merupakan hasil atau output dari graf jalur terpendek menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Selanjutnya itu ada coding untuk dynamic programming dalam penyelesaian TSP yang ditulis dalam Microsoft Visual Basic 6.0. Yang pertama itu ada input matriks jarak. Ini merupakan algoritmanya mulai dari for i sama dengan 1 to me dot flexmap dot rocks dikurang 1 hingga ke next. Kemudian yang kedua itu ada penentuan jalur terpendek mulai dari function TSP, for-k, kemudian hingga ke end function. Ini merupakan kode algoritmanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil analisis. Setelah dynamic programming diimplementasikan dalam bahasa pemrograman, kemudian diuji dengan menggunakan beberapa jumlah kota untuk mendapatkan jalur terpendek dengan bobot minimum. Dari pengujian yang dilakukan dapat dilihat perbandingan waktu pada proses komputasi dengan masukan kota yang berbeda. Pengujian dilakukan pada spesifikasi
yang penulis gunakan. Nah, di sini itu terdapat hasil pengukuran terhadap waktu proses dari metode dynamic programming, ditunjukkan pada grafik berikut. Terdapat grafik yaitu yang pertama, yang pada 6.6, 8, 10 ini merupakan jumlah kota, kemudian untuk 0 dan seterusnya hingga 0,500 ini merupakan waktu proses. Dapat dilihat di sini garisnya hingga tingkat ke observed atau eksponensial. Ini merupakan grafik waktu proses komputasi. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan saran. Di sini yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dynamic programming dalam penyelesaian kasus TSP yang menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada penyelesaian TSP atau Traveling Salesman Problems dengan dynamic programming mampu menghasilkan rute optimal, yakni jalur terpendek beserta panjang rute optimal, dan dynamic programming mampu mengurangi pengenumerasian keputusan yang tidak mengarah ke solusi. Kemudian yang kedua, dari hasil analisis ternyata untuk 5, 10, 15, 30 kota diperoleh fungsi waktu terhadap banyaknya kota berbentuk non-linear. Kemudian untuk berikutnya yaitu saran. Sebagai saran yang ditujukan kepada para pembaca yang ingin menyelesaikan persoalan Traveling Salesman Problem dengan menggunakan dynamic programming agar dapat mengembangkan metode ini lebih luas lagi. Di sini penulis hanya menyelesaikan dalam cakupan kecil yang dapat dikerjakan secara manual dan dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Untuk itu, penulis berharap agar pembaca dapat menyelesaikan persoalan TSP yang lebih kompleks dalam cakupan besar. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai pemaparan tentang aplikasi dynamic programming untuk menyelesaikan masalah TSP atau Traveling Salesman Problems. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau pengetikan kalimat, saya Kristina Surya Saleh mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di lain video. Bye bye.